Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Claudius Dio dengan NIM 1810416728. Dosen mata kuliah Ade Mursalin SENM. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah perilaku organisasi. Baik, saya akan jawab soal pertama. Soal nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah suatu bentuk keadaan emosional, munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Soal nomor 2 yaitu jelaskan apa yang masuk dengan afek. Afek adalah perasaan dan emosi yang menekankan tingkat kesenangan atau kesedihan pada kualitas senang dan tidak senang, nyaman dan tidak nyaman yang mewarnai perasaan. Soal nomor 3. Jelaskan hubungan antara afek dan suasana hati dan emosi. Hubungan antara afek, emosi, dan suasana hati. Pertama, seperti yang diperlihatkan tampilan tersebut, afek adalah sebuah istilah luas yang meliputi emosi dan suasana hati. Kedua, terdapat perbedaan-perbedaan antara hubungan antara afek, emosi, dan suasana hati. Beberapa dari perbedaan-perbedaan ini bahwa emosi lebih mungkin disebabkan oleh suatu kejadian tertentu, dan emosi lebih cepat berlalu dibandingkan suasana hati. Sebagai contoh, tidak seperti suasana hati, emosi cenderung lebih terungkap secara jelas dengan ekspresi wajah, kemarahan atau rasa jijik. Sejumlah peneliti dapat berspekulasi bahwa emosi lebih berorientasi pada tindakan dan hal ini dapat membuat kita mengambil beberapa tindakan cepat. Sedangkan suasana hati mungkin lebih kognitif, yang berarti mereka dapat menyebabkan kita untuk berpikir atau merenung sementara waktu. Emosi dan suasana hati beberapa dari perbedaan ini bahwa emosi lebih mungkin disebabkan oleh suatu kejadian tertentu, dan emosi lebih cepat berlalu dibandingkan suasana hati. Sebagai contoh, tidak seperti suasana hati, emosi cenderung lebih terungkap secara jelas dengan ekspresi wajah, kemarahan, dan sebagainya. Lanjut soal nomor 4. Coba berikan contoh ragam emosi. Kehidupan emosi sangat kompleks, banyak macam ragamnya, dan tiap macam emosi bervariasi. Menurut muatannya, diantaranya adalah takut, cemas, dan khawatir. Ketiga macam emosi ini berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Pada rasa takut, ancaman ini lebih khusus dan jelas, sedang pada cemas dan khawatir, objek yang mengancamnya tidak begitu jelas. Seorang yang merasa khawatir karena menghadapi suatu situasi yang tidak memberikan jawaban yang jelas, tidak bisa mengharapkan suatu pertolongan, dan tidak ada harapan yang jelas akan mendapatkan hasil. Kecemasan dan kekhawatiran memiliki nilai positif asalkan intensitasnya tidak begitu kuat, sebab kecemasan dan kekhawatiran yang ringan dapat merupakan motivasi. Kecemasan dan kekhawatiran yang sangat kuat yang bersifat negatif, sebab dapat menimbulkan gangguan baik secara psikis maupun fisik. Lanjut, yang kedua yaitu marah dan permusuhan. Merupakan suatu perasaan yang dihayati oleh seorang atau sekelompok cenderung bersifat menyerang. Pada umumnya, kedua jenis emosi ini diberi konotasi negatif.
walaupun sesungguhnya mereka merupakan suatu kondisi yang normal. Keduanya merupakan suatu cara individu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhannya melalui bentuk perilaku agresif atau menyerang. Marah dan permusuhan terhadap sesuatu perbuatan atau keadaan yang negatif adalah suatu yang konstruktif, asalkan intensitas penghayatannya tidak terlalu kuat serta dinyatakan dengan cara konstruktif pula. Yang ketiga yaitu rasa bersalah dan rasa berduka. Kedua emosi ini dialami seseorang karena kegagalan atau kesalahan dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkenan dengan norma, seperti halnya melakukan sesuatu hal jenis-jenis emosi yang lain. Keduanya memiliki nilai positif apabila intensitasnya tidak terlalu kuat dan diterima sebagai koreksi terhadap dirinya. Apabila intensitasnya terlalu kuat dan dialami dalam tempo cukup panjang, maka akan memberikan dampak negatif. Soal nomor 5 yaitu, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, frekuensi, dan durasi emosi. Yang pertama itu biologi emosi, yaitu berasal dalam sistem limbik otak yang kira-kira berukuran sebesar sebuah kacang walnut, terletak dekat dengan batang otak kita. Orang-orang cenderung merasa paling bahagia melakukan lebih banyak emosi positif dibandingkan emosi negatif maksudnya. Ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif dibandingkan sistem limbik memanas. Emosi-emosi negatif seperti rasa marah dan bersalah mendominasi emosi-emosi yang positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan. Secara keseluruhan, sistem limbik memberikan sebuah lensa di mana kita dapat menginterpretasikan kejadian-kejadian. Ketika sistem tersebut aktif, Anda melihat hal-hal dalam sebuah cahaya negatif. Ketika tidak aktif, Anda menginterpretasikan informasi secara lebih positif. Yang kedua yaitu intensitas. Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Dalam sejumlah kasus, kepribadian menjadi penyebab perbedaan tersebut. Pada saat lain, perbedaan tersebut timbul sebagai hasil dari persyaratan-persyaratan pekerjaan. Setiap orang memiliki kemampuan bawaan yang bervariasi untuk mengekspresikan intensitas emosional. Seperti kita mengenal orang-orang yang hampir tidak pernah menunjukkan perasaan kepada mereka. Mereka jarang sekali marah, mereka tidak pernah menunjukkan kemarahan besar. Sebaliknya, kita mungkin juga mengenal orang-orang yang nampaknya berada dalam sebuah roller coaster emosional. Ketika mereka bahagia, mereka luar biasa gembira. Ketika mereka bersedih, mereka mengalami depresi yang mendalam. Selanjutnya yaitu frekuensi dan durasi. Ken Worthington pada dasarnya adalah seorang yang tenang dan pendiam. Ia mencintai pekerjaannya sebagai seorang perencana keuangan. Ia tidak menikmati keharusan pidato agar ia menonjol di mata orang untuk mempromosikan berbagai programnya. Tetapi ia kadang-kadang tetap harus memberikan pidato. Jika harus berbicara kepada banyak pendengar setiap hari, saya akan berhenti dari bisnis ini, katanya. Saya pikir saya dapat melakukan karena saya dapat memalsukan semangat antusiasme selama 1 jam, beberapa kali dalam sebulan. Suksesnya pemenuhan tuntutan emosional seorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya bergantung pada emosi-emosi yang harus ditampilkan dan intensitasnya, tapi juga pada seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Lanjut nomor 6. Jelaskan struktur suasana hati. Struktur suasana hati, afeksi negatif rendah, afeksi negatif tinggi, yaitu tegang,
gugup, stres, kecewa, sedih, depresi, bosan, lesu. Sedangkan afeksi positif tinggi yaitu waspada, bersemangat, bergembira, bahagia. Sedangkan afeksi positif rendah, puas, damai, rileks, dan tenang. Baik, saya akan ulangi yang afeksi negatif tadi. Afeksi negatif tinggi yaitu tegang, gugup, stres, kecewa. Sedangkan afeksi negatif rendah yaitu sedih, depresi, bosan, dan lesu. Soal nomor 7. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi emosi dan suasana hati. Pertama yaitu kepribadian. Kedua, waktu dalam hari. Yang ketiga, hari dalam minggu. 4, cuaca. 5, stres. 6, aktivitas sosial. 7, tidur. 8, olahraga. 9, umur. 10, jenis kelamin. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. Meregulasi emosi berarti mampu mengenali dan memahami perasaan serta mengelola emosi pada diri sendiri. Regulasi emosi adalah hal yang sulit karena keadaan dan sumber emosi tidak teridentifikasi secara jelas. Menurut Cross tahun 2007, terdapat 4 aspek yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang, yaitu sebagai berikut. Yaitu strategis to the emotion regulation, yaitu keyakinan individu untuk dapat mengatasi suatu masalah, memiliki kemampuan untuk menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif, dan dapat dengan cepat menenangkan kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan. Yang kedua yaitu engaging in goal direction before goals, yaitu kemampuan individu untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga dapat tetap berpikir dan melakukan sesuatu dengan baik. Yang ketiga yaitu control emotional response impulse, yaitu kemampuan individu untuk dapat mengontrol emosi yang dirasakannya dan respon emosi yang ditampilkannya, seperti respon psikologis, tingkah laku, dan nada suara, sehingga individu tidak merasakan emosi yang berlebihan, menunjukkan respon emosi yang tepat. Yang 4 yaitu acceptance of emotional response atau acceptance, yaitu kemampuan individu untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak merasa malu merasakan emosi tersebut. 10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur, seperti ditunjukkan dalam tampilan di bawah ini. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep kontroversial dalam perilaku organisasi dengan argumen yang mendukung dan menentang viabilitasnya. Lanjut, nomor 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Emosi yang dirasakan adalah ketika kita dalam keadaan marah, tidak tahu kemana tempat untuk meluapkannya atau melampiaskannya, dan ketika itu kita hanya bisa menahan emosi kita dan merasa emosi yang tidak tersampaikan. Sedangkan emosi yang ditampakkan ketika kita dalam keadaan yang benar-benar tak terkendalikan atau dalam emosi tingkat tinggi, tetapi bisa kita keluarkan rasa emosi tersebut dengan melampiaskannya ke barang-barang atau properti lain, seperti menghancurkannya dan meninjunya atau memukulnya.
12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Yaitu adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. 13. Jelaskan faktor yang memengaruhi kecerdasan emosional. Faktor internal, yaitu faktor dalam diri seseorang, diantaranya adalah hereditas. Hereditas merupakan faktor pembawaan atau bakat, dan hereditas masuk dalam kategori faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Sejak lahirnya manusia memiliki bakat atau potensi-potensi yang akan mempengaruhi kehidupannya. Ketika manusia dilahirkan sudah membawa potensi-potensi emosional seperti kepekaan dan perasaan-perasaan lainnya. Yang kedua, agama. Faktor agama memainkan peranan penting dalam pengaruh kecerdasan emosional seseorang. Agama memberi fondasi yang kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tidak tergoncang oleh apapun. Yang kedua itu faktor eksternal. Ini merupakan faktor mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang berasal di luarnya. Di antaranya adalah lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Yang kedua itu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis pelaksanaan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, dan emosional maupun sosial. Yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana masyarakat yang maju dan kompleks tuntutan hidupnya cenderung mendorong untuk hidup dalam situasi kompetitif, penuh saingan dan individualis dibanding dengan masyarakat sederhana. Faktor masyarakat dari lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, guru, dan siswa, sedangkan lingkungan non-sosial meliputi keadaan sekolah, alam sekitar, dan lain-lain. 14 yaitu soal nomor 14, sebutkan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama itu kesadaran diri. Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri, kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua yaitu pengaturan diri. Menangani emosi ketika sedemikian sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapai suatu sasaran, mampu pulih kembali dan tekanan emosi. Yang ketiga, motivasi. Motivasi menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat yaitu empati. Empati merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. 5 yaitu keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dengan dan bekerja dalam tim. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya. Kiranya itu, saya ucapkan terima kasih.